ini kita akan mengupas lebih dalam topik kasih ini yang akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Budianto. Ya, beliau adalah salah satu pemimpin dari Abalov Industri Jakarta dan beliau memiliki tentunya satu orang istri yang bernama Ibu Marina dan beliau juga dikaruniai oleh 2 orang anak bernama Joycelyn dan Aldrich. Selain sibuk memimpin di Abalov Industri, beliau juga aktif di kegiatan parenting dan pemuritan keluarga-keluarga. Beliau juga saat ini sebagai konsultan sumber daya manusia dan manajemen. Yang paling luar biasa adalah moto beliau ya. Jadi beliau memiliki mimpi untuk menjadi keluarga yang bisa mengubahkan bangsa-bangsa. Wah, luar biasa sekali. Baik, tidak perlu panjang lebar lagi. Mari kita sambut bersama Bapak Budianto dan istri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kepada Bapak Budianto dan istri, dipersilahkan. Terima kasih Bu Desi. Pagi Bapak Ibu, satu sukacita bisa sharing pagi ini. Kalau tadi Pak Beta sudah menyampaikan dengan lengkap sekali apa yang dimaksud dengan kasih di dalam kopi ini. Nah, saya dan istri akan lebih banyak membahas apa sih yang bisa kita praktekkan, terutama dengan konteksnya untuk anak-anak TK ya. Jadi saya dan istri kami dikaruniai 2 orang anak. Ya, yang pertama Selin 14 tahun dan yang kedua Aldrich 7 tahun saat ini. Ya, tadi sudah diingatkan kembali bahwa peran orang tua bukan memberikan kopi ya, atau kopi instan ya, tapi bagaimana kita memberikan KOPI ini, kasih, otoritas moral, potensi, dan identitas. Dan hari ini kita akan bahas lebih jauh mengenai kasih, bagaimana kita mempraktekannya buat anak-anak kita. Ya. Kalau kita lihat di dalam buku The World Needs a Father, bicara tentang musim kehidupan seorang anak. Ya. Dari berbagai penelitian, berbagai research ya, ditemukan bahwa ini masa-masa atau musim hidup manusia, mulai dari 0 sampai ke di atas 25 tahun ya. Tapi saya akan zoom lebih jauh pada usia 4 sampai 6 tahun atau 4 sampai 7 tahun, di mana pada usia ini lebih banyak pengaruh ibu dan mulai masuk ke pengaruh ayah. Jadi 0 sampai 6 tahun banyak pengaruh ibu dan 6 sampai 12 tahun yaitu pengaruh ayah yang besar. Bukan berarti ketika pengaruh ibu ayahnya tuh kan ibu aja dulu gitu ya. Enggak, tapi bagaimana kita bersama-sama sebagai orang tua mendidik anak-anak kita. Namun lebih banyak yang dibutuhkan berperan saat-saat ini ada pengaruh ibu. Dan nanti di atas 12 sampai 18 tahun dia akan mulai banyak peer impact, pengaruh teman, pengaruh lingkungannya, dan nanti akan balik lagi 18 sampai 21 pengaruh ayah, dan lalu masuk ke dunia real, mereka akan membawa budaya baru atau malah mereka terpengaruh dengan budaya yang ada. Ya, jadi anak-anak Bapak Ibu ya yang di TK itu ada di usia 4 sampai 6 tahun. Kalau tadi suami saya sudah bagikan ya, di mana kita sebagai orang tua akan memainkan peranannya. Nah, peranan ketika kita memainkan peranan di usia anak kita saat ini, usia TK, apa yang akan mereka pelajari, apa yang akan dibangun di dalam kehidupannya, yaitu anak belajar untuk tekun, ya, atau rendah diri. Nah, ini kalau terjadi apa yang kita lakukan, misalnya membanding-bandingkan, atau anak itu gampang putus asa, tapi kita tidak ada menemaninya, itu akan menjadi anak yang rendah diri, ya. Nah, kekuatan ini berarti kita belajar untuk menemukan, ya. Tuhan menciptakan anak kita dengan spesifik, ya, talentnya, apa yang menjadi kekuatan dari karakternya. Nah, itu yang harus kita temui dan kita afirmasi. Dan kita menjaga mereka dari keamanan dunia dan dunia maya dan validasi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas satu persatu di sesi di slide yang berikutnya. Oke.
Nah, kebutuhan dasar manusia seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, kita membutuhkan, Bapak Ibu dapat lihat ya di dalam gambar ini. Nah, hari ini kita akan belajar di kasih sayang yang menimbulkan rasa aman. Sebagai orang tua, apakah kita benar-benar mengasihi anak-anak kita seperti Yesus telah mengasihi kita? Karena ketika kita mengasihi mereka dengan kasih Tuhan, mereka akan merasa aman, mereka akan merasakan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Ya, Pak Beta sudah menjelaskan tadi bahwa ada 3 hal yang muncul ketika tidak ada kasih, yaitu rasa malu, takut, dan juga rasa bersalah. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua bisa membangun anak-anak kita untuk tidak hidup dalam 3 hal ini? Ya, tentunya setiap kita juga memiliki 3 hal ini ya. Namun bagaimana kita membangunnya agar mereka tidak terjebak hidup dalam rasa malu, hidup dalam takut, hidup dalam rasa bersalah yang berlebihan. Mari kita praktekkan kasih. Ya, kasih yang seperti apa? Kasih yang tanpa syarat kepada anak-anak kita. Nah, kita bisa bacakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Saya minta bantuan salah seorang orang tua atau guru boleh bacakan 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Jadi di sini kita lihat kasih yang sempurna melenyapkan fear, melenyapkan ketakutan dan juga rasa bersalah ya, karena ketakutan itu juga mendatangkan hukuman. Ya, oke. Kita satu ayat lagi, 1 Korintus 13 ayat 7. Boleh seorang ibu boleh bacakan 1 Korintus 13 ayat 7? 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, jadi di sini juga dikatakan bahwa ia ini adalah kasih sendiri menutupi segala sesuatu. Jadi bagaimana kasih tadi ketika kita membangun kasih, memberikan rasa aman sehingga anak-anak kita tidak hidup di dalam malu, takut maupun rasa bersalah. Bagaimana kita mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ulangan 6 ayat 4 dan 7 katakan bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi praktek kasih ini bukan sesuatu yang Taurat, bukan sesuatu yang banyak aturannya, tapi praktek kasih ini dapat kita lakukan, Bapak Ibu, di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan hari-hari, dalam aktivitas sehari-hari, seperti firman Tuhan telah katakan bahwa kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita itu berulang-ulang, ya. Jadi seperti kita aja orang dewasa untuk menjadi belajar sesuatu atau mengalami satu perubahan, kita butuh waktu, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, apalagi dengan anak-anak kita. Nah, dalam waktu-waktu apa saja yang firman Tuhan katakan, waktu engkau duduk, waktu ya kita kasih nama di sini 4 waktu emas ya di dalam keluarga. Waktu duduk di rumah, contohnya apa yang kita bisa sama-sama lakukan? Waktu kita lagi makan bersama, Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan ketika kita makan bersama dengan anak-anak? Ya, apakah kita sibuk sama gadget? Apakah kita sibuk dengan urusan masing-masing? Atau kita duduk tapi cuma tubuh kita aja yang lagi ada di meja makan gitu ya, bareng-bareng. Pikiran kita, hati kita ada di mana ya. Nah, ini kita perlu sepakat nih ya sama bersama dengan keluarga kita ya. Jadi waktu duduk itu waktunya kita family time bersama. Nah, waktu di dalam perjalanan, waktu di jalan bareng, saat di mobil atau di kendaraan, kita ngobrol nggak? Atau kita jangan-jangan asik sendiri gitu ya dengan gadget kita.
Nah, waktu mau tidur, ya. Waktu mau tidur apa yang kita lakukan? Ada nggak waktu untuk ngobrol? Ada nggak waktu kita saling bertukar cerita hari-hari ini lagi ngalamin apa aja gitu ya? Nah, waktu bangun tidur. Nah, apa yang kita lakukan ketika bangun tidur? Apakah yang kita cari gadget atau kita langsung sibuk dengan jadwal kita? Ya, kita akan mulai dengan yang dikatakan saat duduk bersama. Duduk bersama ini misalnya makan ya, bukan hanya makan malam ya, tapi makan entah sarapan bareng, makan siang gitu ya. Ini kami kutip beberapa manfaat ketika kita makan bersama dari Asian Parents. Yang pertama, bagaimana keluarga satu dengan yang lainnya belajar peka terhadap kondisi dan kebutuhan anggota keluarga lainnya. Tadi Kak Beta sampaikan bahwa salah satu hal yang terpenting praktek kasih adalah mendahulukan ibu. Bagaimana ayah mendahulukan ibu. Jadi ketika di meja makan ini juga praktek yang paling real. Bagaimana ayah itu bukan hanya karena budaya Asia bahwa wanita yang melayani, tapi bagaimana sebagai pria, sebagai ayah, kita misalnya ambilin nasi buat istri, buat anak-anak, bagaimana kita belajar sebagai kepala keluarga yang melayani, bukan hanya memimpin. Kita peka terhadap kondisi kebutuhan anggota keluarga lainnya, ya, mulai dari hal yang sederhana di meja makan. Tanyain, mau ini gak? Atau ambilin makanannya. Waktu terbaik untuk bercerita. Ya, nanti ada tips-tips praktis apa sih yang bisa kita lakukan sehingga waktu makan bersama menjadi waktu-waktu golden moment, waktu-waktu yang precious, waktu-waktu yang berharga. Sarana untuk mengajar dan menjadi teladan. Tadi ya, mungkin dari hal yang sederhana, ambil minum, bantu melayani satu dengan yang lain, tawarin, belajar untuk nggak egois, misalnya ternyata makanan yang tersedia tinggal sedikit ya, kita tawarin dulu, yang lain mau nggak? Kami belajar, Selin mau nggak? Aldrit mau nggak? Mami mau nggak? Ya, atau siapa anggota keluarga yang lain mau nggak? Gitu. Ketika kita mengajarkan hal itu, mereka bukan belajar dari teori, tapi mereka melihat teladan apa yang kita lakukan mulai dari meja makan. Meningkatkan keterampilan sosial anak, ya, belajar berinteraksi, ya, belajar ada di tengah-tengah diskusi. Yang lainnya adalah waktu terbaik untuk mengapresiasi dan meneguhkan atau mengafirmasi anak. Tadi di sekolah gimana? Ya, pertanyaan yang paling umum yang ditanyakan adalah gimana ulangan bisa enggak. Ya, tapi kami belajar setelah ikut pemuritan keluarga, apa yang diajarkan Pak Casey Carsten dan para mentor lainnya, kita belajar bukan hanya menanyakan result atau hasil yang diperoleh di sekolah, tapi bertanya tentang interaksi anak dengan teman-temannya. Tadi di sekolah ngobrol sama siapa, gimana, kamu main sama siapa, kamu teman-temanmu sehat semua gak, ada yang sakit gak, yuk kita berdoa buat mereka ya. Belajar juga mengafirmasi ketika ada kita lihat pertumbuhan anak, tadi kamu menggambar bagus loh ya, itu belajar meneguhkan atau memberikan afirmasi kepada anak. Membangun rasa aman, saling percaya, dan komunikasi keluarga. Jadi kita bukan hanya bilang keterbukaan awal pemulihan, tapi mereka bisa lihat bagaimana papa mamanya cerita, papa mamanya bisa sharing, oh tadi ngalamin apa di kantor, tadi kamu di sekolah gimana, ya tadi di rumah mami gimana ya. Membangun rasa aman, saling percaya, dan komunikasi keluarga. Mengurangi stres ternyata pada anak dan orang tua. Ini bukan teori, tapi ini hasil penelitian ya. Ternyata makan malam bersama juga mengurangi stres dan mengurangi resiko penggunaan obat terlarang dan ketergantungan. Jadi Bapak Ibu, kalau hari-hari ini banyak kantor-kantor melakukan work from home lagi, ini waktu-waktu emas untuk kita memanfaatkannya dengan waktu makan bersama. Ya. Nggak muluk-muluk. Ya, ini ada tips yang saya ambil dari The Boy Crisis, karangan Warren Farrell dan John Gray. Bagaimana membuat makan malam yang menyenangkan, bukan makan malam yang menjemukan atau makan malam yang masing-masing makan sambil lihat handphonenya. Ya. Waktunya diprioritaskan. Kalau nggak bisa setiap hari, ya 1-2 kali dalam seminggu. Kemudian no TV atau gadget. Jangan ketika makan mata semua tertuju ke TV, tidak ada interaksi satu dengan yang lain, atau masing-masing sibuk dengan gadgetnya.
Ini sering kita lihat juga di restoran-restoran, ya, sekeluarga makan bareng, tapi masing-masing asik dengan dunianya sendiri. Topik yang bervariasi, gantian jadi moderator, ya, artinya disiapkan dengan baik. Boleh anak TK sekalipun gitu, kami belajar dengan anak-anak kami. Hari ini siapa yang mau cerita duluan? Bukan berarti kamu moderator, ya berat banget ya. Tapi siapa yang mau cerita duluan? Terus kita saling ngobrol, saling nimpalin. Oh keren ya, oh bagus ya. Oh kenapa kamu lakukan hal itu? Gitu ya. Jadi mulai dengan topik yang bervariasi. Bahkan kadang-kadang kita bisa pikirin kira-kira ini udah mau Valentine, hari kasih sayang, kira-kira kita mau berbagi kasih dengan siapa ya? Ada usul nggak? Ada ide nggak apa yang mau kita lakukan? Beri giliran tiap anggota keluarga bercerita. Jangan ada, yang ini nggak boleh. Kadang-kadang anak-anak, apalagi anak-anak usia TK, ya kadang-kadang mereka belum bisa memilah mana yang harus diomongin, mana yang enggak. Jadi kita bisa jelaskan, yang kamu bicarakan itu kalau buat keluarga lain itu hal yang dipandangnya aneh. Tapi thank you ya kamu udah ngomong, itu maksudnya apa, kita jelaskan. Jangan sampai mereka berusaha mencari tahu di luar dibanding nanya dengan kita. Dengarkan dengan empati, jangan ada penghakiman. Ya tadi saya nggak bisa pas ngerjain di sekolah, aku nggak bisa. Gitu. Iya kamu sih nggak belajar, penghakiman. Label-label yang kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi kadang-kadang ketika kita menciptakan suasana makan malam, suasana makan bersama menjadi sesuatu safe place, sesuatu tempat yang aman untuk saling sharing, anak-anak akan belajar untuk berinteraksi dan terbuka satu dengan yang lain. Ya, jadi, Bapak Ibu, jadikan momen-momen makan bersama itu jadi momen-momen yang dinantikan ya Bapak Ibu ya. Jadi momen-momen yang selama pandemi ini mendatangkan kebaikan gitu ya, khususnya bagi keluarga kami ya. Anak-anak bisa duduk makan bareng lebih banyak gitu ya sama suami saya, sama papahnya gitu ya. Nah, itu jadi momen-momen yang mereka suka gitu kalau makan sedapat mungkin ngumpul bareng gitu, ngobrol bareng, kadang-kadang nyiapin makannya bareng-bareng gitu. Itu jadi sesuatu yang menyenangkan dan kami ngelihat di zaman digital seperti ini, momen-momen kebersamaan ini tuh sangat penting Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena semakin sering anak-anak berinteraksi dengan gadgetnya, sering berinteraksi dengan device-nya gitu ya, dengan perangkat-perangkat elektronik sekarang, semakin mereka berkurang ya waktu bersosialisasi dan berinteraksi dengan manusia gitu. Nah itu yang membuat mereka akhirnya ketika keluar dari rumah gitu, ketika mereka bertemu dengan orang lain, itu dapat mengurangi kemampuan untuk mereka bersosialisasi. Oleh sebab itu penting sekali Bapak Ibu di dalam keluarga kita itu perlu yang namanya belajar dan mengajarkan anak-anak untuk saling bersosialisasi. Kenapa Bapak Ibu? Karena saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang terbaik, semua itu balik ke rumah masing-masing. Balik ke seperti yang firman Tuhan katakan gitu. Ini adalah momen-momen terbaik di mana sebagai orang tua dapat mengajarkan firman Tuhan di dalam hidup sehari-hari secara berulang-ulang Bapak dan Ibu. Jadi mungkin orang banyak takut dari sisi pandemi, melihat pandemi ini dari sisi suatu yang negatif gitu. Tapi kamu boleh ngelihat ini adalah momen-momen di mana Tuhan mengembalikan lagi esensi daripada kehidupan itu sendiri. Kenapa? Karena banyak hal kita sudah terjebak, sudah terperangkap dengan namanya rutinitas. Sadar nggak sadar itu yang membuat kita kehilangan banyak momen-momen yang penting, yang sebenarnya itu adalah esensi. Tuhan mengembalikan ini kembali kepada keluarga, Bapak dan Ibu. Ya, jadi apapun yang dibagikan selama parents meeting ini oleh Pak Beta dan pertemuan yang berikutnya, ini adalah momen terbaik untuk kita sama-sama praktek. Apalagi untuk parents meeting ini kalau bisa dihadiri oleh suami dan istri ya, jadi dapetnya komplit gitu, bisa saling ngingetin. Kenapa? Karena ini adalah tempat belajar yang terbaik gitu.
sama-sama bisa saling ngingetin, sama-sama bisa saling ngoreksi gitu ya, bukan saling menghakimi dan bisa saling bertumbuh satu sama lain. Kami percaya sekali ketika kita mendengar banyak kebenaran dan praktekin, ini adalah momen-momen di mana Tuhan akan membentuk kita. Ketika kita keluar nanti, kita akan menjadi bintang-bintang gitu ya. Anak-anak kita akan menjadi bintang-bintang yang bersinar di generasi yang gelap ini gitu. Ketika orang-orang lain yang belum kenal Tuhan mungkin takut, hilang pengharapan, nggak tahu destininya. Tapi justru lewat momen ini ketika anak-anak dididik oleh kita dengan firman Tuhan, lewat juga sekolah yang mendukung hal itu, ketika mereka berkeluar, mereka menjadi anak-anak yang beda, Bapak dan Ibu. Jadi ini bukan sekedar kita belajar tentang kasih, makan bersama, bukan Bapak Ibu. Lebih daripada itu, ini adalah bagaimana kita sedang melakukan pemuritan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, Bapak dan Ibu ya, di Alkitab gitu. Mengajarkan firman berulang-ulang di dalam praktek hidup sehari-hari gitu. Jadi anak-anak akan belajar banyak firman itu bukan ketika kita bacain firman doang, tapi ketika mereka diajar untuk mempraktekkan firman itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika di meja makan tadi yang seperti suami saya sudah bagikan, ketika belajar untuk sharing makanan, perhatiin kebutuhan orang lain, itu balik lagi sedang kita belajar untuk mengasihi orang lain, seperti mengasihi diri kita sendiri gitu ya. Nah, terus mengutamakan family time gitu, bukan TV, bukan gadgetnya. Itu sedang belajar apa? Sedang belajar fokus, sedang belajar untuk memperhatikan hidup orang. Jadi waktu kita ngobrol dengan anak kita yang kecil, kita sedang belajar melihat seperti Tuhan melihat anak kita lewat obrolan-obrolan di meja makan. Ya, jadi mengucap syukurlah ketika kita sedang banyak berada di rumah, karena ini adalah kesempatan emas ya. Apalagi untuk kita yang hidup di Jakarta, ini adalah kesempatan emas untuk kita bisa balik lagi gitu ya, melakukan seperti yang firman Tuhan ajarkan ya, Bapak dan Ibu. Nah, selain kita punya kesempatan ngobrol di meja makan, ada kesempatan yang berikutnya, yang momen-momen golden moment itu sendiri adalah ketika waktu kita lagi ya, kita sedang berada di dalam saat kita dalam perjalanan ya, prinsip lainnya berkata dalam perjalanan berkata tentang ya ini bukan hanya sekarang kan jarang keluar gitu ya, bukan hanya itu, tapi dalam perjalanan juga artinya waktu main, waktu diskusi bareng, waktu punya waktu bersama ya. Ya, jadi yang paling penting yang kita perlu sikapi bersama adalah menciptakan kondisi aman, terbuka, dan menyenangkan. Nah, ini penting. Kenapa? Kadang-kadang kita sebagai orang tua suka memasang standarnya kita kepada anak-anak, Bapak dan Ibu. Kita nggak bisa memasang standar kita kepada anak kita yang masih berusia 4-6 tahun tersebut, ya. Jadi kalau untuk mereka lagi fasenya belajar untuk bercerita, menyusun kata-kata, mengungkapkan emosinya, gitu ya. Nah, kita nggak bisa langsung misalnya menghakimi atau melihat dari sudut pandang kita. Kita harus belajar untuk kita masuk ke dunia mereka, memahami gitu. Jadi kalau mereka kalau anak saya itu sekarang kan udah anak-anak kecil itu udah pinter sekali gitu, ngaktifin Zoom, bisa video call sama teman-temannya gitu ya. Terus permainan-permainannya pun mereka lakukan yang melalui laptop gitu, melalui Zoom. Nah, mungkin waktunya zamannya kita nggak ngalamin ya hal-hal itu ya, baru sekarang aja gitu. Tapi waktu anak-anak cerita tentang kegiatan mereka, mereka cerita betapa asiknya gitu bisa ngobrol sama temennya di Zoom. Nah, kita harus masuk gitu loh ke dalam dunianya mereka, dan dengan kita belajar untuk mendengar dengan hati kita, nah itu akan menciptakan satu kondisi anak ini aman untuk cerita. Anak ini nggak merasa di underestimate gitu ya, nggak merasa dianggap nggak penting banget sih cerita kamu gitu ya. Ya, kita mesti belajar tuh mensingkirkan suasana seperti itu gitu di dalam ketika waktu kita lagi ngobrol bersama gitu ya. Nah, lebih banyak mendengar dan kita belajar untuk
lebih ke menggali, maksudnya kenapa kamu suka main sama teman kamu lewat Zoom, terus ngobrolin apa aja gitu ya, apa yang bikin kamu tuh seru gitu kan, kita belajar untuk interest gitu, tertarik dengan ceritanya gitu. Dan yang berikutnya, menyelami kondisi anak, bukan memposisikan diri sebagai orang tua. Nah, waktu lagi cerita gini, ketika kita dalam proses mendengar, kita belajar untuk seperti kayak temennya dia gitu loh, seperti temennya dia, jadi seru bareng sama dia gitu, bareng sama si anak. Nah, itu yang akan membuat anak akhirnya punya satu keinginan. Jadi ketika dia punya keinginan untuk ngobrol, yang dicari adalah kita duluan gitu ya, orang tuanya, bukan temennya gitu. Nah, saya dulu pernah ngobrol gitu sama suami saya ketika anak saya yang nomor 1 tuh masih kecil ya, masih batita ya. Saya bilang gini, kalau misalnya udah dewasa nanti gitu ya, udah BG, anak saya lagi suka gitu sama lawan jenisnya, terus dia mulai bangun hubungan sama lawan jenisnya, saya siapa yang dia akan cari gitu pertama kali. Ya suami saya bilang itu kan masih jauh gitu, anak kita tuh masih batita gitu waktu itu. Cuman kenapa saya bertanya begitu sama suami saya bilang, karena rasa aman itu diciptakan mulai dari anak kita tuh kecil, bukan nanti. Kalau nanti kita baru mengharapkan anak itu banyak cerita, banyak open tentang kondisi hatinya, itu udah terlambat Bapak Ibu ya. Jadi rasa aman itu harus diciptakan mulai dari anak itu dari dini gitu, dari kecil. Dan lewat hal-hal seperti apa? Lewat sehari-hari seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita nemuin ya, misalnya kita memposisikan diri selalu menjadi orang tua yang lebih tahu, yang lebih hebat, yang lebih ngerasa, lebih punya banyak pengalaman, percaya deh Bapak Ibu, lama-lama anak-anak itu akan mundur dengan teratur gitu ya. Dia nggak akan mungkin cari kita lagi gitu. Tapi ketika kita belajar menganggap anak kita itu adalah sama seperti kita, seperti orang dewasa, tapi ukurannya kecil gitu ya. Jadi kita nggak meng-underestimate mereka gitu, atau meremehkan mereka. Mereka akan menjadi orang-orang yang asik gitu, diajak ngobrol gitu ya. Jadi anak-anak yang asik untuk diajak ngobrol. Malah banyak hal justru kami juga belajar dari anak-anak kami gitu, walaupun mereka masih kecil gitu, dan mereka berani untuk mengingatkan kami ketika melihat kami gitu ya. Misalnya kita bilang, ayo bangun tidur, yang dicari Alkitab dulu, firman Tuhan dulu. Tapi kali waktu mungkin kami lalai gitu ya. Mereka berani untuk mengingatkan gitu. Ayo, katanya yang pertama dulu cari Tuhan, kok yang dibuka WA gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu bukannya berarti anak itu nggak menghormati kami, tapi buat kami melihat itu adalah sesuatu nilai yang kami belajar bersama, dan itu salah satu yang menjaga kehidupan kami untuk terus bisa mengasihi Tuhan gitu lewat hidupnya anak-anak ya. Jadi lakukanlah apapun yang kita kerjakan tadi dengan sepenuh hati, bukan dengan aturan-aturan gitu. Nah, peka sama terhadap waktu emas dan golden moment ini. Ya, ketika kita jadi orang tua yang hadir dalam diri anak kita, kita bisa lihat waktu emas misalnya ya. Ternyata dia suka menggambar, berulang-ulang dia menggambar. Ya, kita bisa bilang dan bisa lihat gambarnya. Oh, bagus gambar kamu. Oh, kok kamu gambarnya serem-serem sih, nggak gambar yang lain. Tapi kita menemukan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kan, jujur, saya banyak dengar juga orang tua yang pilih les untuk anaknya, bukan karena anaknya suka apa ya, tapi karena mama papanya mau anaknya pinter apa, mau anaknya jadi apa. Ya, mari kita belajar melihat talenta-talenta emas yang sudah Tuhan taruh dalam diri anak-anak kita. Ya, apalagi yang dapat kita lakukan? Nah, siapkan waktu Bapak Ibu ya untuk menemani anak-anak sebelum mereka tidur. Kenapa? Karena ini adalah momen-momen di mana hatinya tuh sangat terbuka sekali Bapak dan Ibu. Apa aja yang mereka alami satu hari itu mereka akan ceritain. Dan ini otomatis, ini nggak akan terjadi dengan otomatis. Ini perlu yang namanya latihan terus-menerus ya Bapak Ibu. Jadi momen-momen sebelum tidur itu adalah momen-momen yang buat kami sebenarnya miss ya. Kenapa? Karena banyak hal yang
yang dapat kami dengar dari dia, bukan berarti sehari-harinya dia nggak cerita, tapi ketika mau tidur ini mata hatinya lebih kebuka nih Bapak Ibu ya. Jadi banyak hal justru firman Tuhan, evaluasi sehari ini dia udah lakuin firman Tuhan atau enggak, melakukan pelanggaran atau dosa gimana, itu kami banyak lakukan justru sebelum tidur ya. Suami saya sih yang lebih kreatif untuk ngobrol sama anak saya yang kecil gitu ya. Nah, nanti suami saya boleh ceritain ya contoh-contoh menariknya seperti apa yang dia lakukan gitu ya. Apa yang dipelajari dari pengalaman hari ini dan kaitkan dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya, contohnya hari ini kita lihat ketika dia belajar, dia nggak fokus. Dia terganggu dengan misalnya pas belajar lagi Zoom, karena hari-hari ini banyak Zoom, balik lagi ke handphonenya. Atau balik di laptopnya tuh bukan yang nge-zoom, dia buka-buka yang lain ya. Kadang-kadang anak-anak TK juga bisa udah kreatif. Nah, biasanya saya bikin cerita gini, ada cerita hari ini tentang seekor kelinci namanya Bani. Bani sekolah di TK Tunas Kelinci namanya misalnya. Saya sengaja lah samarin misalnya nama TK-nya apa, Tunas Kelinci. Dan ketika Bani sekolah, Bani itu nggak fokus, dia coba cari-cari yang lain, dia buka-buka YouTube. Itu coba kalau kayak gitu menurut kamu Tuhan tahu nggak? Tahu, oh iya. Kalau kayak gitu papa mamanya sedih nggak ngelihat Bani sekolahnya nggak fokus? Sedih. Terus kalau nggak fokus akibatnya apa? Nggak bisa jawab pas guru nanya, nggak ngerti pelajarannya, hal-hal yang sederhana. Tapi kadang-kadang di akhir cerita dia bisa bilang ini, hehehe, Bani kok kayak aku ya. Oh, kamu nggak fokus tadi ya, padahal kita tahu apa yang dia alami. Ketika kita belajar melihat kita terlibat dengan kondisi anak, atau kita lagi mau menanamkan berbagi, ketika sekarang lagi cerita yang lain, misalnya saya banyak belajar dari entah baca fabel ataupun saya belajar dari senior-senior saya, kakak-kakak yang sudah lebih dulu punya anak gitu ya. Ketika mereka cerita, saya banyak belajar dan saya percaya Tuhan akan berikan kita hikmat. Nggak harus ceritanya cerita yang menarik selalu Captain Marvel atau apa, tapi kita bisa karang sesuatu yang tentang binatang, tentang tokoh-tokoh yang dia suka atau apa, dan kaitkan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ya tadi contohnya yang tadi ya fabel atau kesaksian yang mengajarkan nilai-nilai tertentu. Kadang-kadang saya juga share pengalaman hidup saya. Hari ini ketika meeting saya sebel sama seseorang gitu ya, tapi Dedi belajar, Dedi ingat katanya. Mengampuni adalah keputusan. Pengampunan bukan masalah perasaan. Saya ajak dia praktekin gitu. Terus pengampunan bukan masalah perasaan, tapi pengampunan adalah keputusan. Ketika ingat itu, Dedi mau belajar untuk nggak nyimpen rasa sebel. Ya, Dedi say sorry, dan Dedi mau belajar mengampuni. Atau juga hal yang sederhana. Ya, anak-anak ingat ya. Jadi saya waktu itu saya ajarin anak saya yang kedua karena dia kinestetik banget. Mengampuni dan melupakan, forgive and forget. Jadi bikin gaya kayak undur-undur ya. Posisinya kayak orang apa? Kuda-kuda gitu ya. Jadi posisi tangan duduk bersimpu gini, terus kita bisa selonjoran, forgive and forget. Kan anak-anak ketawa gitu ya. Lucu nih kayak ulek gitu. Tapi ketika itu mereka ingat bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni dan melupakan, enggak lagi mengingat-ingat kesalahan orang lain dalam hidup kita dari hal-hal yang sederhana. Nah, ajak juga diskusi. Kadang-kadang anak memiliki kegelisahan atau ganjalan. Kita ngobrol, gimana? Kamu ngerasain apa? Saya cukup sedih ketika diskusi Komsel waktu itu ya. Jadi lagi bahas topiknya seru nih, ngomongin tentang metaverse atau apa. Tapi kesimpulan yang saya dapat dari diskusi orang tua, mereka bilangnya gini, ya harus diajarin firman, harus diajar saat teduh, harus kuat dalam firman. Saya setuju dalam hal itu. Tapi seringkali orang melupakan, sebagai orang tua kita lupa ada aspek emosi. Ya, saya juga lagi belajar lebih dalam lagi dengan beberapa teman tentang spiritual emotionally healthy. Kita bukan hanya sehat secara spiritual, tapi secara emosional juga sehat. Dan salah satu kebutuhan terbesar dari sisi emosional adalah didengarkan.
Jadi saya bilang selain bacain firman, ngajarin firman Tuhan, tanya gak anaknya ngalamin apa hari ini? Apa yang dirasakan? Kamu rasa hari ini semangat, happy, lemes, atau apa? Dan kenapa? Kita ajak. Nah, ada satu, ini kesaksian nyata ya. Anak umur 6 tahun ya, 6 tahun lebih, dia pas didiagnosa dokter katanya ada infeksi saluran kencing. Tapi orang tuanya ngelihat kenapa anak ini gelisah, kenapa anak ini begitu murung gitu ya. Dan ketika mereka terus berdoa, mereka bilang kayaknya ada sesuatu nih. Akhirnya diajak ngobrol anaknya. Orang tuanya cukup kaget, anak umur 6 tahun punya begitu banyak ketakutan. Takut akan sekolah, takut gurunya, takut diomelin papa, takut begitu banyak ketakutan. Dan mereka sadar bahwa, oh iya, anak ini selama ini kurang didengarkan. Dan bukan hanya minum obat dokter, tapi ketika mereka ngajak ngobrol anaknya, punya waktu lebih untuk mendengarkan apa yang dirasakan, yang dipikirkan anak. Anak ini sembuh dan jadi lebih sehat. Ya, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Ya, jadi kita perlu melihat perkembangan setiap anak itu sebagai seorang pribadi. Tidak membanding-bandingkan ke anak-anak yang teman-temannya gitu ya. Jadi ini kami juga baru ada satu pengalaman gitu ya. Jadi ada temannya anak saya nomor 1. Jadi ternyata dia tuh suka ngalamin satu problem emosi di mana orang tuanya sendiri juga bingung gitu. Kenapa nih anak tiba-tiba marah? Ini anak sudah besar gitu ya, udah umur 14 tahun. Jadi kenapa dia suka marah, suka tiba-tiba suka marahnya, papa mamanya juga bingung gitu, kenapa gitu. Akhirnya kami baru nemuin, jadi waktu ngobrol sama anak ini bareng-bareng, waktu itu pergi lomba bareng gitu dengan anak saya yang besar. Jadi waktu saya nanya gitu ya, gimana perasaan kamu gitu ketika kamu kemarin menang dapat medali emas gitu. Saya senang karena saya bisa ngalahin si A. Akhirnya kami baru notice gitu, oh ternyata selama ini dia tuh stres dengan dirinya sendiri, lalu menganggap dirinya tuh selalu kalah dengan teman satu klubnya gitu. Nah kemarin saya baru dengar lagi dari anak saya yang pertama gitu, jadi waktu latihan ternyata dia mengkalkulasi kekalahan dia selama 3 kali lomba dari teman satu klubnya gitu. Setelah kami dengar gitu ya, anak ini ternyata dia stres, dia tertekan, kenapa dia suka emosian waktu pas latihan. Nah, itu hal-hal yang saya dapati ya gitu ya, karena saya juga dekat gitu ya sama mamahnya. Ternyata di dalam keluarganya itu anak ini dari dulu tuh jarang untuk diajak ngobrol hal-hal pribadi oleh papahnya. Ya. Mungkin papahnya juga tidak terbiasa gitu ya, tidak terbiasa dengan satu pola asuh yang dia terima dulu untuk didengar dan menceritakan gitu apa yang jadi pikiran dan emosinya gitu. Nah, saya di sini untuk berbagi cerita ini bukan sedang menceritakan keburukan orang lain, tapi dari sini kita mau belajar gitu ya betapa pentingnya bahwa anak-anak itu perlu dilatih untuk mengenali emosinya, untuk dapat menyalurkan, menceritakan apa yang sedang dia pikirkan, apa yang dia sedang rasakan, walaupun itu anak laki-laki ya Bapak dan Ibu. Dan di sini peran ayah itu sangat penting dan sangat besar sekali gitu. Seringkali orang Asia cuman bisa bilang ke anaknya bahwa laki-laki nggak boleh nangis gitu, laki-laki tidak boleh cengeng, tapi nggak pernah diajarkan bahwa walaupun anak itu laki-laki, dia tetap punya emosi, dia tetap punya unek-unek, dia tetap punya satu beban gitu dalam hidupnya, walaupun mungkin kita lihat anak kita masih TK gitu ya, tapi mereka tetap human, dia tetap orang yang Tuhan ciptakan komplit gitu dengan emosinya, dengan pikiran-pikirannya. Nah, kita perlu ya Bapak Ibu untuk melihat dan mengajarkan bahwa anak-anak itu punya kebutuhan gitu ya untuk bisa menyalurkan semuanya itu. Nah, perlu diapresiasi, perlu dikasih penghargaan setiap perubahan-perubahan yang kita lihat
dia sudah mulai berubah, misalnya dari belajar yang nggak fokus, belajar yang jadi fokus. Nah, itu kita perlu mengapresiasi. Kita juga nggak boleh nggak balance ya antara mengapresiasi dan mengkoreksi gitu ya. Jadi harus balance, kita harus belajar untuk seimbang. Ya, tadi istri saya sudah sampaikan, kita juga bisa apresiasi pertumbuhan karakter. Dia berjalan dalam ketaatan, atau dia belajar nerapin firman apa, afirmasi potensinya. Sebelum tidur juga kita bisa ajak doa keluarga, atau diskusi firman, atau mesbah keluarga. Dan penting juga untuk peluk cium anak, ya. Karena itu juga membangun rasa aman, rasa dia dikasihi. Katakan tadi, Papa, Mama sayang kamu seperti Tuhan sayang kamu, bukan karena kamu jago di sekolah atau bagus dalam hal tertentu. Yang terakhir, bangun tidur. Apa yang bisa kita lakukan pada anak saat bangun tidur? Biasanya kami lakukan peluk dan cium, anak yang besar maupun yang kecil ya. Seringkali ketika mereka bangun, mereka nyamperin peluk cium kita. Kemudian ajak doa juga, terutama kalau dia mau ulangan atau ada sesuatu di sekolah kami doakan, terus juga bisa jelaskan, kamu ke sekolah bukan karena hanya wajib, tapi karena Tuhan Yesus ke sekolah, kita ikut Tuhan ke sekolah, dan Tuhan mau kerja lewat diri kamu di sekolah. Oh, apa maksudnya Tuhan kerja? Bisa ajak ngobrol teman, doain guru, atau hanya sekedar mendengar apa yang teman ceritain tentang orang tuanya, tentang apa yang dia alami, dia rasakan, itu juga sudah menjadi berkat. Ya, ingatkan hal-hal penting yang perlu dilakukan dan beri semangat. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan tutup dengan ini yang terakhir sebelum nanti kita akan lihat satu klip ya. Ada 7 kebiasaan yang perlu diubah. 1, kita tidak cukup peduli dan mau tahu dunia anak. Kayaknya kita yang paling sibuk, kita yang nggak punya waktu ya. Yang kedua, perkataan menghakimi dan tidak membangun. Seringkali dalam budaya timur terutama banyak juga lebih banyak kritik. Ya kan perlu dikasih masukan. Betul, boleh memberi masukan atau kritik kepada anak, tapi kita juga perlu balance. Karena anak-anak kita juga butuh diafirmasi, anak-anak kita butuh dikuatkan, itu bentuk kasih kita kepada anak-anak kita, bukan hanya masukan atau kritikan. Seringkali merasa paling sibuk atau benar. Saya sebagai pria banyak belajar sekali tentang hal ini. Kayak nanti dulu, Dedi lagi sibuk gitu ya. Tapi saya belajar di tengah-tengah waktu yang ada, di tengah-tengah bagaimana bisa jadi ayah yang hadir. Ya bukan hanya secara fisik, tapi ada dalam pertumbuhan hidup anak-anak kita. Tidak ada waktu bicara secara pribadi, mendalam dari hati ke hati. Saya banyak belajar ini juga dari istri saya. Nemenin tidur, anak kami bisa ketawa-ketawa, ya bisa tahu apa yang dia rasakan. Dan sebagai orang tua kita seringkali bicara satu arah, cerewet, nggak mau dengar, atau tidak menanam kebenaran dan nilai hidup. Dan yang terakhir, seringkali apalagi yang kerja capek gitu ya, bilangnya butuh me time. Kapan waktu buat saya? Saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh punya waktu pribadi, tapi apakah kita sebagai orang tua kita mau memberi yang terbaik buat anak kita? Kita bukan hanya secara materi, bukan hanya mencukupkan sekolah mereka, les-les mereka, makanan mereka, kesehatan mereka, tapi mereka juga punya kebutuhan emosi, mereka punya kebutuhan spiritual, mereka butuh dididik, mereka butuh didengarkan, mereka butuh diarahkan. Ya. Apakah kita mau mengorbankan hal itu hanya untuk me time kita? Ya, terakhir Bapak Ibu, saya akan putarkan satu klip singkat ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah pernah lihat klip ini atau belum, tapi setiap kali kami kembali menontonnya, saya selalu diingatkan, oh iya ya, kebutuhan seorang anak. Kalau misalnya suara apakah suara videonya terdengar? Dengar Pak. Good morning, babies. Good morning, babies. How are you? আজকে আমি তোমাদের সাথে একটু গল্প করব। মনে করো
পারবে। তাহলে তোমরা কে কি হতে চাও বলো তো? আমি পাখি হতে চাই। তাই কেন পাখি হতে চাও? কারণ পাখি আকাশে উঠতে পারে। আচ্ছা তাই, গুড। আমি সাদা কখন হতে চাই। ও তাই। এই তপা, তুমি তো সেই কখন থেকে কি যেন লিখছো, তুমি বলো তো তুমি কি হতে চাও? আমি স্মার্টফোন হতে চাই। ও স্মার্টফোন, কেন স্মার্টফোন হতে চাও? আমার বাবা মামা স্মার্টফোন খুব ভালোবাসে। যেখানে যায় আমার বাবা স্মার্টফোন সঙ্গে করে নিয়ে যায়, কিন্তু আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় না। ফোন আসলে আমার মামা তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরে। কিন্তু আমি কান্না করলেও আমার কাছে মাম্মা আসে না। আমার বাবা স্মার্টফোনে গেম খেলে, কিন্তু আমার সাথে খেলে না। আমি বাবাকে বলি আমাকে একটু কোলে নাও না বাবা, কিন্তু বাবা আমাকে কোলে নেয় না। স্মার্টফোনটাই বাবা সবসময় কোলে থাকে। আমাকে খেলতে বলে, রাগ হয়ে বলে দেখতে পাচ্ছেন না চ্যাট করছি। বাবা তো মাথার কাছে স্মার্টফোন নিয়ে ঘুমায়, কিন্তু আমার কোনোদিনও জড়িয়ে ধরে ঘুমায় না। মাম্মা তো কোনোদিনও স্মার্টফোনটাকে চার্জ দিতে ভুলে না। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে খাবার দিতেই ভুলে দেয়। আমার ইচ্ছে স্মার্টফোন হয় বাবা মাম্মার কাছে সবসময়ই থাকুক। Mari kita satu dalam doa sebelum nanti tanya jawab. Bapa, kami datang kepadamu hari ini. Benaran firman-Mu sudah mengingatkan kami bagaimana kami menjadi orang tua yang hadir, orang tua yang memberikan kasih buat anak-anak kami. Karena buat seorang anak, kasih adalah dalam bentuk waktu, dalam bentuk ketersediaan kami, dalam bentuk keberadaan kami di tengah-tengah mereka. Bapak, ampuni kami setiap orang tua yang seringkali kami lebih mementingkan me time, kami lebih mementingkan hal yang lain. Mungkin kami berkata kami sayang pada anak-anak kami, tapi secara tidak sadar kami belum memberikan yang terbaik buat mereka. Bapak, ampuni kami, dan kami percaya kasih karunia-Mu ada atas setiap kami. Kami mau bukan hanya memberikan pendidikan yang terbaik, sekolah yang terbaik, les yang terbaik, Tuhan. Tapi kami mau Tuhan mendidik mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyediakan waktu untuk mendengar keluh kesah mereka, mendengar apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, keantusiasan mereka dalam keseharian mereka. Kami mau belajar Tuhan. Bapa, mampukan kami Tuhan. Kami tahu kasih karunia-Mu bukan hanya cukup, tapi berlimpah untuk hidup kami. Untuk kami menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi orang tua yang hadir dalam setiap pertumbuhan anak-anak kami. Terima kasih buat anak-anak yang terbaik yang Tuhan berikan, dan kami mau belajar untuk memberi yang terbaik
buat mereka, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan anak-anak kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bantu kami Bapa untuk kami berubah. Amin. Baik, terima kasih Bapak Budi atas sharingnya tadi mengenai prinsip kasih. Mungkin dari kita banyak dibukakan hal-hal baru ya, dari apa yang tadi sudah disampaikan. Mungkin kita tidak menyadari bahwa ada momen-momen dalam keseharian anak-anak kita di mana kita bisa mempraktekkan kasih secara lebih intens kepada anak-anak kita. Terima kasih sekali lagi Pak Budianto dan Ibu Marina atas apa yang tadi sudah disampaikan, dan kami mohon tetap stay bersama-sama dengan kami karena nanti akan ada sesi tanya jawab bersama begitu. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, orang tua murid TK Tunas Bangsa, saya ingin menyampaikan informasi bahwa hari ini Bapak Ibu bisa mengisi link presensi yang akan dibagikan di kolom chat berikut ini. Silahkan klik area di mana Bapak atau Ibu berada, begitu ya, supaya kami bisa melihat kehadiran Bapak dan Ibu di acara Parents Meeting kita kali ini. Baik, supaya tidak berlama-lama lagi karena waktu kita tidak banyak, kita langsung saja akan buka sesi tanya jawab. Karena saya percaya dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Budi dan Bu Marina, pasti akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih. Mungkin ada hal-hal yang tidak ideal gitu ya, yang tidak bisa diterapkan di dalam masing-masing keluarga. Nah, oleh karena itu, langsung saja kita buka sesi tanya jawab kita kali ini. Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan pertanyaan yang ingin disampaikan di kolom chat kepada admin kami. Jadi nanti langsung saja klik admin, diketik di sana, dan nanti pertanyaan Bapak atau Ibu akan disampaikan dan langsung diulas oleh Bapak Budianto dan Ibu Marina sebagai narasumber kita pada hari ini. Baik, silakan langsung. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, langsung ketik apa yang menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu. Nah, kita sudah mendapatkan pertanyaan yang pertama ya. Baik, Bapak Budi, ini pertanyaannya. Saya adalah ayah dari 3 orang anak. Saya dan istri sejak menikah sulit untuk mengekspresikan sikap yang mesra, baik di rumah atau di depan umum, mungkin karena budaya kami. Nah, kira-kira apakah ini bisa membuat anak-anak jadi tidak percaya kepada saya sebagai ayah kalau saya mengasihi istri dan anak-anak? Begitu Pak pertanyaannya Pak Budianto. Langsung dipersilahkan untuk dijawab Pak Budi dan Bu Marina. Terima kasih ya Pak, ini untuk pertanyaannya. Kalau biasa sih kami tanya langsung Pak sama anaknya. Jadi anak-anak akan menjawab dengan jujur apa yang mereka lihat ya, apa yang mereka lihat sehari-hari gitu di tengah-tengah kami. Nanyanya misalnya kita nanya simple ya, menurut Aldrit atau menurut Selin, Dedi sayang Mami gak? Mami sayang Dedi gak? Sayang, buktinya apa? Gitu kan. Oh, ini apa, Mami suka bikinin Dedi apa yang Dedi suka, atau Dedi suka peluk-peluk Mami atau apa. Jadi memang nggak ada masalah untuk kita bertanya kepada anak-anak kita, itu yang pertama ya. Yang kedua, ekspresi kasih itu kan beda-beda ya. Jadi memang kalau Bapak sudah sadar hari ini dan diingatkan bahwa oh saya mau belajar lebih lagi untuk mengekspresikan kasih saya kepada istri, kepada anak-anak, ya kita mulai belajar dari sana. Mungkin mulai dari perkataan, mulai dari tindakan kita untuk peluk, cium gitu ya. Jadi bukan hal yang tabu dan bukan hal yang salah ketika kita peluk dan cium pasangan kita, suami atau istri kita di depan anak-anak ya. Karena itu memberikan rasa aman, mengajarkan mereka bahwa kita sebagai orang tua saling mengasihi, dan itu adalah salah satu hadiah terbesar. Bapak-bapak terus belajar, banyak juga yang mengalami hal itu, tapi kami lihat juga banyak breakthrough yang sudah terjadi lewat berbagai orang tua maupun pasangan lain ya. Dimulai dari kerinduan kita.
Baik, jadi dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Budi dan Ibu Marina, ayo bapak-bapak, jangan malu ya untuk peluk istrinya di depan anak-anak, atau cium kening istri di depan anak-anak, karena itu menjadi afirmasi bahwa papa dan mama saling sayang nih, jadi anak-anak merasa aman, begitu. Baik, kita masih punya waktu sekitar 10 menit gitu ya untuk sesi tanya jawab ini. Jadi jangan sungkan-sungkan, mari ketik pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat yang ditujukan kepada admin kami. Coba kita lihat ada pertanyaan berikutnya sepertinya. Nah ini, saya dan suami sering tidak sepaham dalam hal memberikan imbalan atau hadiah. Jadi anak-anak di rumah sering memanfaatkan kasih bapaknya ketika mereka ingin sesuatu, begitu. Kadang suami takut kalau anaknya jadi ngambek atau musuhin dia. Ini bagaimana cara menyadarkan suami gitu. Nah ini harus ada standar yang sama mungkin ya Pak Budi ya. Ya, nanti istri saya juga bisa jawab lebih lanjut. Tapi memang selain standar yang sama, kalau hal itu terjadi, yang pertama jangan lupa saling ngingetin. Cuman jangan ngingetinnya di depan anak. Kadang-kadang kan bukan hanya colek-colekan, tapi diomelin lagi. Kok jadi begitu sih, kan kita nggak sepakat ya. Itu hal yang tidak boleh kita lakukan juga ya. Harus kita sampaikan ketika tidak ada anak. Kan kita sepakatnya gini, Say, kok jadinya beda gitu ya. Nah, yang kedua, memang sebagai satu kesatuan itu kita mesti bilang gitu, Papa, Mama sayang kamu. Papa sayang kamu, Mama sayang kamu. Sebagai pria kita juga harus ungkapkan sebagai seorang ayah ya, juga sebagai seorang ibu. Jadi masing-masing menyampaikan kepada anak, Papa dan Mama sayang kamu, Papa sayang kamu, Mama sayang kamu. Jadi bukan karena takut atau ngambek dimusuhin ya, ini bisa terjadi buat bapak maupun buat ibu. Nah umumnya memang kenapa bapak? Karena bapak yang lebih sibuk, jadi kalau ada di rumah kadang-kadang sebagai pria kita ingin shortcut yang gampangnya aja, seolah-olah ngasih sesuatu itu membuat kita disayang atau dihargain, padahal itu prinsip yang salah kalau itu tidak sesuai dengan apa yang kita sepakatin. Ya perlu bapak dan ibu. Penting juga di sini peranan komunitas ya. Jadi sebenarnya dalam mendidik anak ini, selain suami istri harus sepakat, kami juga belajar dari pasangan lain tuh bersama, berdua jadinya. Jadi ketika kami belajar dengan kebenaran itu, sebaiknya memang kami dengar berdua. Kenapa? Karena ada banyak nanti kesaksian itu dari sisi suami dan dari sisi istri. Jadi kami bisa saling memahami satu sama lain. Jadi kalau misalnya bapaknya jarang di rumah, nggak mau konflik sama anak, nggak mau dengar anak nangis atau ngerengek-rengek, nah itu bapak-bapak juga boleh dengar dari bapak-bapak yang lain ketika berada juga di dalam satu komunitas. Jadi saling belajar di sana. Tapi yang paling penting adalah ketika mendidik anak perlu yang namanya kata sepakat. Jadi sepakat di antara suami istri itu yang membuat akhirnya anak itu mengerti gitu. Mau datang ke siapapun jawabannya sama. Jadi kalau anak saya itu udah tahu gitu. Ya udah datang ke mami atau datang ke dedi jawabannya tetap sama. Baik, terima kasih. Jadi harus ada kesepakatan ya antara papa dan mama. Dan jika ada hal-hal istilahnya di lapangan nih ya, di depan anak-anak terjadi ada hal-hal yang kurang sepakat, nah itu lebih baiknya kita obrolin di dapurnya papa mama saja, jangan di depan anak begitu. Baik, masih ada waktu, jadi masih dibuka sesi tanya jawabnya. Kita lihat apakah ada pertanyaan berikutnya. Nah, ini sudah ada. Saya mempunyai 2 anak. Saat pisah dengan suami, usia anak saya yang pertama masih kecil. Sekarang saya sudah menikah lagi dan anak saya yang kedua usia TK. Anak saya yang pertama sekarang agak menjauh dari saya dan dia pernah bilang kalau saya pembohong. Mungkin karena saya pisah dengan ayahnya.
Bagaimana cara saya menjelaskan bahwa saat itu kami bercerai adalah karena ego kami masing-masing dan berharap dia bisa mengerti. Begitu Pak Budi dan Bu Marina. Jadi yang kalau kami pernah pelajari dari Pak Casey Carsten ya, di sana ada satu sesi yang namanya sesi pemulihan, di mana ketika kejadian-kejadian buruk yang sudah terlanjur terjadi dan anak itu sudah grown up ya, sudah bertumbuh besar, sebenarnya setiap kesempatan untuk pemulihan itu selalu ada Bapak Ibu. Kita harus yakin itu, kita harus punya iman tentang hal tersebut gitu. Yang kedua, jangan lupa kita harus datang ke Tuhan bahwa semuanya itu di dalam doa. Langkah berikutnya, kita bisa ngobrol heart to heart dengan anak, bisa lewat surat, atau kalau memang anak itu siap untuk diajak ngobrol langsung, itu ngobrol langsung dan datang ke dia untuk minta maaf. Jadi bukan datang ke dia dengan banyak penjelasan, tapi datang dengan permintaan maaf. Kita harus datang merendahkan diri gitu dan bilang kalau memang itu kesalahan kita gitu. Dan kita berharap apa yang kita lakukan salah itu tidak dicontoh oleh mereka. Tapi yang pasti dalam kondisi ini kita benar-benar harus datang ke Tuhan, minta Tuhan bukain jalan dan lembutkan hati anak kita juga yang sudah terlanjur terluka gitu dengan peristiwa masa lalunya. Selain minta maaf, datang ke anak minta maaf ya. Selain itu juga mungkin yang bisa kita lakukan adalah komitmen kita untuk membangun hubungan dengan anak itu. Misalnya nyediain waktu, kalau kami bilang ada waktu dating selain waktu ngobrol, ada waktu-waktu dating berdua, bukan hanya dengan istri ya, tapi dengan anak, dengan masing-masing anak. Ada waktunya kami berdua dengan anak yang pertama ataupun dengan anak yang kedua, atau sendiri-sendiri. Jadi misalnya saya dengan anak yang pertama, nanti istri saya kapan ambil waktu dengan anak yang kedua, atau sebaliknya. Tapi waktu dating itu, waktu bersama dengan anak itu yang dating khusus tadi, kalau kami coba sebulan sekali atau 2 bulan sekali paling lama ya, kalau bisa itu kan lebih baik. Ada waktu tergantung kesukaannya. Jadi kalau misalnya mungkin hanya waktu makan bareng keluar, atau kalau nggak bisa di luar makan bareng di rumah, tapi kita bilang, Dedi mau ngobrol khusus sama kamu ya, kita mau having time, kita mau dating. Nah itu sudah diomongin, sudah dipersiapin antara saya dengan istri, kira-kira mau ngomongin apa yang mau dibahas, kenapa itu penting. Tapi ngomongnya ke anak-anak ya dalam bahasa mereka, tanya dulu, makan bareng, ngobrol. Nah, waktu-waktu yang berkualitas itu akan membantu memulihkan luka yang ada. Jadi bukan hanya fokus dengan lukanya yang sudah ada, tapi fokus ke depannya gimana. Nah, mungkin sebagai pria juga, papa barunya bisa diajak kerjasama untuk luangin waktu, untuk ambil waktu juga dengan anak ini. Karena itu juga memberikan atau membangun rasa aman untuk anak pertama ini ya. Tegaskan bahwa papa juga sayang, papa juga mengasihi kamu, nggak dibedain dengan adik ya. Itu yang bisa kita lakukan. Baik, sangat jelas tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Budi dan Bu Marina ya. Jadi dari pertanyaan tadi kita bisa dengar bahwa pertama harus ada permintaan maaf. Setelah itu memang harus ada effort atau usaha dari kita untuk melakukan pendekatan kepada anak kita. Baik, sepertinya masih ada satu kesempatan lagi nih ya untuk kita bisa bersama-sama membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi ini yang terakhir. Saya dan suami terkadang sulit menghadapi anak kami umur 10 tahun. Berarti ini usia SD ya. Karena anak kami lelaki saya dan suami terkadang sulit menghadapi anak kami umur 10 tahun karena anak kami lelaki. Tetapi dia cukup banyak bicara. Misalkan pada saat makan malam harusnya momen yang menyenangkan, tetapi malah akhirnya membuat kami kesal dan memarahi anak. Sepanjang hari mulutnya bercakap terus. Sudah sering kami menasehati dan mendengarkan apa yang dia cakapkan.
Apa yang harus kami lakukan menghadapi anak kami agar anak kami bisa mengontrol kapan dia harus berbicara atau tidak? Oke, silahkan Pak Budi dan Bu Marina. Ya, jangan-jangan anak ini punya bakat jadi presenter atau moderator kali ya. Jadi memang selain afirmasi bakatnya, wih, kamu tuh lancar sekali ketika ngobrol. Jangan bilang kamu tuh bawel banget ya. Kamu tuh lancar sekali ketika ngobrol. Tapi boleh nggak untuk kenyamanan bersama ngobrolnya juga gantian. Jadi kita bikin kesepakatan. Jadi kalau di meja makan, karena ini setiap orang punya hak yang sama, kita makan 1,5 jam nih ya. Kamu boleh cerita 5 menit, nanti adikmu 5 menit, papa mama 5 menit. Kalau dalam 3 menit dia ngobrol panjang, boleh juga diingetin. Boleh nggak kamu cerita lebih ke intinya? Waktu kamu tinggal 2 menit, lo nggak apa-apa, kita ajar dia berulang-ulang. Karena kadang-kadang ya kata kuncinya tadi ya berulang-ulang. Jangan-jangan anak itu selain caper apa ya, memang ada anak yang talkative banget, tapi dia juga harus tahu meskipun dia talkative, bukan dia center dari family ini. Ya ada orang lain, dia mesti belajar menghargai. Ya itu sih memang perlu berulang-ulang, bahkan bikin kesepakatan. Nah, ada yang unik gitu ya, unik dan menarik yang kami dapat dari Parenting Life. Tadinya buat saya kok ini aneh juga ya, tapi memberkati kami. Ada namanya perjanjian atau kesepakatan, bahkan tertulis loh. Hal-hal yang kita sepakati, oke, sepakat untuk cerita to the point, sepakat untuk berbagi apa yang kita rasakan gitu ya. Ya udah mulai dari hal itu dan kita terapkan ada rewardnya juga, ada apresiasi ketika dia menjalankan apa yang kita sepakati. Kesepakatan itu berlaku dua. Kadang-kadang sebagai orang tua kita lupa. Kita minta anak bikin kesepakatan, tapi kita juga orang tua, kadang-kadang anak-anak sekarang canggih nih. Saya juga mau, Aldri juga mau, Dedi sepakat ini ya. Oke, kita tulis Dedi mau belajar untuk lebih punya waktu main dengan Aldri. Sehari berapa menit, atau sehari berapa lama, atau dalam seminggu berapa kali. Nah, ketika itu kita ngomong, ayo gimana Dedi udah mulai tepatin belum janjinya Dedi? Kamu udah jalanin belum kesepakatan kita gitu ya? Bahkan sampai dibuat tertulis, tentunya sederhana aja, nggak perlu pakai materai dan lain-lain ya. Tapi itu belajar bikin kesepakatan. Ada lagi? Oke, cukup ya tadi ya. Jadi kuncinya adalah berulang-ulang. Dilakukan kesepakatan bersama anak. Kalau tadi mungkin tidak pakai materai, kalau mungkin yang dulu saya pernah lakukan dengan murid-murid adalah cap jempol. Dengan finger paint gitu. Artinya dia sepakat nih. Oke papa, oke mama. Begitu. Baik, karena waktu kita sudah tidak mencukupi lagi, jadi sesi tanya jawab kita tutup. Namun jangan khawatir, jika pertanyaan-pertanyaan Bapak atau Ibu yang tadi sudah diketik tidak sempat ditampilkan, jangan khawatir, nanti kita akan follow up ya per area. Jadi admin kami sudah merecord pertanyaan-pertanyaan tersebut dan nanti kita akan follow up di masing-masing area. Baik. Saya akan memberikan resume begitu ya dari apa yang sudah dibicarakan dan disampaikan hari ini. Jadi sekali lagi topik kita hari ini adalah mempraktekkan kasih yang sejati kepada anak-anak kita di dalam pola pengasuhan kita. Dan praktek kasih ini sebenarnya bisa dilakukan sepanjang hari, anytime, anywhere, begitu ya. Tapi tadi kita bisa lihat juga bahwa sesungguhnya dalam keseharian ini ada momen-momen khusus yang bisa kita ciptakan bersama anak-anak kita untuk mempraktekkan kasih itu secara intens. Jadi intinya kita harus hadir. Hadir tidak hanya secara fisik, tapi juga jiwa kita, pikiran kita, dan satu tadi message yang bagus sekali yang saya boleh highlight dari Pak Budi dan Bu Marina adalah orang tua itu seharusnya menjadi safe place,
ya buat anak-anak kita. Jadi jangan sampai anak-anak kita mendapatkan informasi atau mencari informasi dari luar, tapi sebaiknya, idealnya mereka harus kembali ke papa mamahnya untuk mendapatkan satu informasi yang benar. Khususnya itu tadi ya, kasih. Ya, begitu.